Pikiran, perasaan gue ini di lantai 17, kenapa suruh cekikikannya itu ada di balik jendela ya? Jadi ada ibu-ibu dan ada anaknya ikut nonton di situ. Wah. Bareng sama guanya guanya nggak merasa ada mereka. Pohon yang di tempat gua, di unit gua itu adalah pohon, dan di pohon itu ada penunggunya. Hai, ketemu lagi bareng gue Aji di Living Room Podcast. Dan selamat datang di Takut Gak Sih Lo? Gue takut. Karena di episode kali ini gue ngerasa, wah ini kayaknya kita bestie deh. Karena ini ceritanya itu gue juga pernah ngerasain di ngerasain horor di tempat tinggal, khususnya di apartemen. Itu paling gak enak, men. Lu kalau di apartemen lu dapet lantai paling atas, lu mau lari, lu nunggu lift dulu, mau lewat tangga darurat, ya serem juga. Jadi pilihannya tuh sedikit untuk lu kabur dari satu masalah itu. Nah, gue pernah ngalamin itu di tahun 2011 sampai 2016 2017. Jadi selama 6 sampai 7 tahun gue pernah ngerasain itu. Dan akhirnya gue punya satu temen yang kurang lebih ya kisah horornya sama nih. Dia punya kisah mistis di apartemen. Dan selamat datang untuk narasumber kita hari ini, Mas Rexo. Selamat. Apa kabar? Selamat apa kita ya, Mas? Selamat malam. Selamat Sentosa lah. Aduh, salah. Kenapa Sentosa? Kita punya kesamaan. Iya. Kita pernah sama-sama di apartemen, lantainya pasti tinggi. Iya, betul. Digangguin. Iya. Kejadiannya kapan? Sekitar tahun 2010. 2010. Oke. Itu saya awal-awal saya masuk kerja ya, masuk kerja di lingkungan pekerjaan. Memang waktu itu saya di salah satu maskapai. Oke. Dan saya itu diberikan kesempatan untuk training waktu itu, training di yang lebih seru lagi nih, ceritanya bukan di sini, bukan di Indonesia. Oh, di mana? Di Malaysia. Oh. Bukan lagu ya, ada kan lagu di Malaysia. Waduh. Di Malaysia. Jadi ceritanya di Malaysia. Jadi waktu itu sekitar tahun 2010 kami dikirim oleh perusahaan itu sekitar 3 orang perwakilan. Jadi ada batch-batchnya ya, ada batch-batchnya. Kebetulan saat itu saya yang paling junior tuh saya. Oke. Paling junior saya. Ini pekerjaan pertama. Oke. Pekerjaan pertama dan waktu itu kita langsung diberikan kesempatan untuk training di sana. Di sana itu ada semacam kayak training centernya lah. Oke. Training center. Kerjaan pertama merantau luar negeri. Bebas sekali hidupnya. Free itu. Pas nerima harus bikin paspor dan sebagainya. Seneng banget kan. Kan. Berangkat ke sana. Itu sekitar 10 hari. Oh, total trainingnya? Total trainingnya itu di sana 10 hari dan kemana-mana kita selalu bertiga sama-sama ya. Sama senior saya di sana. Sekitar hari ketiga kalau nggak salah, hari pertama dulu. Hari pertama begitu saya tiba di apartemen. Jadi kami itu di sana disewakan satu apartemen 3 kamar tidur. Oh, jadi satu orang satu lah ya. Satu orang. Ukurannya? Tipe 45 mungkin ya. Lumayan lah, 45. Besar. Di daerah Kalibata itu 32. Iya. Aduh, kecil sekali. Besar, itu lumayan besar, ada ruang TV, ada dapurnya juga, terus kamarnya itu kan memang mungkin kamarnya itu ada 2 kamar, 1 kamar utama, yang kedua itu kamar untuk anak mungkin ya. Nah, yang apes lagi teman saya dapatnya kamar yang untuk pembantu. Yang nggak bisa masuk lemari biasanya. Nggak bisa. Kalau kamar anak biasanya ukuran kasurnya 120 lah. 120 gitu. Nah, saya menghadap, saya pilih rebutan tuh begitu. Iya. Rebutan. Pokoknya saya mau yang ini gitu kan. Begitu saya masuk, saya mau kamar yang menghadap ke jalan raya.
Oh, tiap kamar view-nya beda-beda. View-nya beda. Oke. Kamar utama dan kamar anak itu hampir sama, menghadapnya itu ke jalan raya, jalan utama. Oke. Itu sekitar lantai 17. Setelah saya di Oh, unit apartemen lantai 17. Lantai 17 langsung menghadap ke jalan tol. Saya buka kordennya karena itu tempat baru kan, saya takut tuh. Saya buka kordennya supaya kelihatan jalan ramai. Oke. Bagus lah city light-nya oke Iya. gitu. Padahal kalau ada yang gangguin juga gue pasti takut, nggak bakal kedengeran nih di luar juga. 17 Lantai 17 gitu kan. Buset, tinggi. Tolong gitu, nggak bakal kedengeran kan. Nah itu kita buka semua. Nah hari pertama kami langsung cari makanan, biasa mie instan gitulah. Oke. Masak sendiri mie instan. Oh iya, di situ ada deh di kayak semacam kayak Minimarket gitu. supermarket malah. Oh, supermarket. Jadi di bawahnya itu tetangga itu ada tetangga apartemen itu ada supermarket. Supermarket. Saya turun. Itu hari pertama kita udah curiga. Kami bertiga terjebak di lift sekitar 5-10 menit. Justru kecurigaan pertama itu kejadiannya di lift, bukan di unit. Di lift itu masih kejadian pertama. Tapi gini, gambaran unitnya apartemen gimana? Memang agak lama sih, bangunannya agak lama. Mungkin sekitar pembangunannya mungkin sekitar tahun 90-an kali ya. Oh, masih pilar-pilar gitu ya? Ya masih pilar-pilar. Bukan yang konsep-konsep industrial gitu ya? Kalau nggak 2000-an 2000 awal lah itu. Iya. Awal gitu. Ramai sih sebenarnya. Jadi semua di unit apartemen itu kami dikumpulin tuh ada yang dari lokal Malaysia, dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand, dari Australia. Itu semua jadi satu. Jepang itu semua jadi satu. Tapi begitu masuk ke unitnya nggak ada perasaan gimana nggak ada yang rasa belum ada spooky nih gitu nggak ada. Oh oke. Berarti masih aman dari awal. Aman, normal aja biasa. Akhirnya cuma kan itu masih menggebu kan saya. Jadi saya masih sekarang gua di luar negeri nih. Asik. Gua di luar negeri, gua mau belanja katanya. Gua mau belanja, jadi turun sendiri, kadang saya turun sendiri gitu kan. Nah itu hari pertama itu kita bertiga langsung kejebak di lift waktu mau turun. Oh nggak bisa kata. Akhirnya bisa turun ke bawah, udah kita belanja naik ke atas, masih positif lah, kita nggak ada berpikiran aneh-aneh. Ayo apartemen rame kok, semua juga satu perusahaan gitu kan. Iya. Satu perusahaan meskipun dari beberapa negara tapi kan satu perusahaan gitu kan. Rame ya, nggak ada apa-apa. Nah hari ketiga itu udah mulai muncul aneh. Masih ada 7 hari lagi kan, 10 hari training. Gua hari keempat mau pulang. Gak mau gue lanjut di situ gue. Oke, di hari ketiga dulu nih. Hari ketiga itu gak tau kenapa gue malam-malam iseng sama teman bertiga, kita sambil makan di ruang TV. Nontonnya itu malah nonton itu apa namanya, di sana ada TV 7 ya kalau nggak salah, TV 3 atau TV 3 ya, TV 3 nonton TV 3 deh gitu kan, ada cuplikan tuh berita serem. Emang ada apa di sini kata gue tuh, pocong gitu. Gue masih berpikiran emang ada apa di sini ya, kata pocong gitu. Harusnya masih, karena masih orangnya serumpun. Iya masih serumpun. Harusnya makhluk astralnya serumpun juga. Serumpun gitu kan. Beda ini aja ya. Iya. Beda Upin Ipin sama satu lagi Unyil. Iya. Gitu doang, bahasa doang. Mungkin lagi training juga dia. Dia ikut dari Jakarta. Ngapain? Gitu kan. Udah sekitar jam 11, setengah 12-an lah, saya masuk kamar duluan. Oke. Masuk kamar duluan. Nah, senior saya berdua itu masih di ruang TV. Lama dia masuk juga, cekrek. Yuk masuk. Udah, masuk kamar masing-masing. Iya. Senior saya yang kamarnya dapat yang kecil itu. Kecil itu bukan yang paling kecil ya? Cuma 3 memang kamarnya. Kan ada yang utama, ada yang anak sama yang kecil itu. Oh, ini yang paling kecil nih. Yang paling kecil itu menghadapnya langsung ke tangga darurat. Itu gimana layout
apartemennya sih. Itu dia, gue juga bingung gitu. Begitu kita sama-sama memamerkan kamar kita masing-masing gitu. Gue ngadep jalan, gue juga ngadep jalan, gue ngadep tangga darurat katanya. Dia langsung ke tangga darurat, menghadapnya situ, dibuka tuh sama dia jendelanya. Jadi kami itu bertiga untuk menghilangkan rasa takut, kita buka tuh jendela. Karena merasa kan di luar kan bisa terlihat luas kan di luar gitu loh. Kita buka jendela jam 11:30, jam 12 malam ada balap-balap liar lah di sana. Oke. Oh, ada juga ya? Ada di sana. Jadi Trek di sana. trek-trekan gitu kan. Jadi saya sengaja buka, wah enak. Tidur per jam 12-an. Nah, teman saya juga tidur, senior saya tidur di kamar sebelah. Jam setengah dua dini hari. Itu gua kebangun. Bangun kok ada suara cekikikan. Kita kan masih berpikiran, perasaan gue ini di lantai 17, kenapa suara cekikikannya itu ada di balik jendela ya? Salah, jendela lu kan ini nggak ada. Iya, makanya kata saya, berarti ini yang cekikikan terbang nih kata gue. Yang cekikikan terbang nih kata gue. Tapi kedengeran dari luar. Wah, kedengeran banget sampai masuk ke dalam kedengerannya. Jadi terdengarnya itu ya suara cekikikan, dan dia itu tidak mau pergi sampai gua buka selimut. Gua tuh selimutan gini. Suaranya suara apa? Cewek, cowok? Cewek. Oh, pasti lu nggak mikir, ini kayaknya suara temen gue karena cewek ini ya. Nggak mungkin. Suara kuntilanak gitu loh. Gue sampai berpikir, sempat berpikir, ini di sini emang ada juga ya kuntilanak kayak gitu. Gue sampai berpikir kayak gitu, ada juga kuntilanak di sini gitu. Gue sampai jam 4:30 pagi, sampai azan subuh itu nggak tidur. Bisa 3 jam loh itu di balik selimut dan nggak kerasa. Ya. Di balik selimut aja gue gini. Ini nggak pergi-pergi apa kata gue nih, nggak pergi-pergi ini apa nggak capek gitu loh. Iya. Dia cekikikan terus seolah-olah memang dia itu ada di balik di balik jendela. Logik jendela gua di lantai 17 unitnya. Gak mungkin kan pakai tangga. Iya, nggak mungkin juga dia bersihin kaca malam-malam dong. Iya. Buat apa? Iya. Nggak mungkin juga, dan belum ada drone juga kan waktu itu. Iya. Nah itu begitu pagi, biasanya kami itu pagi itu tapi 4:30 tiba-tiba hilang. 4:30 hilang. Buka selimut loh. Baru gua buka selimut. Wah. Baru gua buka selimut. Okay. Jadi gua nggak mau melihat, karena sebelumnya juga gua pernah ada pengalaman waktu dulu bukan di apartemen tapi di tempat tinggal gua, di rumah gua waktu itu. Rumah gue masih baru ditempatin, gue tinggal sendiri di situ. Kasur gue itu nggak pakai dipan, biasanya gue minta di bawah di lantai, itu diangkat kasur gue. Wah, diangkat gue, sama kan? Gue diangkat, itu kayak digoyang-goyang gini kasurnya. Masa sih? Bener, gue diangkat goyang-goyang gini. Itu kan yang kasur langsung ke lantai kan? Gue pakai kasur kapuk, langsung ke lantai. Itu diangkat, gue digoyang-goyang gini. Oh bisa ya? Digoyang-goyang, gue diangkat, dan gue nggak mau buka selimut juga. Gue gini aja merem sampai pagi. Gue coba meremin sampai pagi. Itu kerasa banget pinggang gue kayak yang gini-gini. Diangkat. Gue tuh nggak pernah mau ya punya kasur yang bawahnya tuh bolong. Iya. Pokoknya tempat kasurnya yang bawahnya bolong. Biasanya kalau anak kos kan bawahnya minta yang bolong. Iya. Biar bisa naruh koper atau apa. Gue nggak pernah mau. Iya memang. Takut tiba-tiba kalau gue tidur tangan gue begini, terus tiba-tiba nanti dari kolong ada yang begini. narik. Aku nggak mau. Ternyata bisa ya kalau kasur langsung ketemu lantai bisa digoyang. Bisa digoyang. Lebih serem. Bisa digoyang. Jadi konon katanya agak cerita dulu. Iya boleh. Ya. Konon katanya memang di rumah itu rumah bokap baru dibangun sekitar tahun 2000-an lah.
Oke. 2000-an. Sebelumnya itu adalah rumah tua. Oke. Rumah tua yang tidak ditinggali selama 30 tahun. Gimana tuh ya? Jadi rumahnya 30 tahun. awalnya ngapain itu dibeli? adalah rumah bilik yang masih pakai bambu-bambu gitu. Oh, oke. Awalnya itu selama 30 tahun itu nggak pernah ditinggali. Nah, bokap ada rezeki dibeli bokap, dibangunlah rumah gitu loh. Dibongkar, bangun ulang. Nah, kamar baru jadi ya kamar depan. Waktu itu gua tinggal sendiri di situ, gua coba tidur di situ. Udah deh nggak apa-apa deh, yang penting gua ada AC, kata gua tuh, gua dingin, nyaman. Terus ada kasur apa namanya, kasur kapuk biasa itu digoyang-goyang. Nah, pengalaman itu yang membuat gua nggak mau gua buka selimut kalau gua dengar ataupun merasakan sesuatu yang aneh. Udah pokoknya gue tutup deh. Gua pokoknya tutup gini. Karena yang mereka mau adalah gua ngebuka dia, ini gua loh. Gitu. Jangan dong. Nah itu gua nggak mau lihat. Tapi lu nggak kepikiran untuk gue teriak deh biar teman gue di kamar sebelah. Nggak bisa teriak. Udah nggak kepikiran deh. Nggak bisa teriak. Lo gimana sih ngerasain? Gue pengen teriak tapi gue nggak bisa gitu. Oke. Kaku gitu loh. Pengen teriak gitu tapi nggak bisa teriak. Oke. Yang penting gue tutup dulu deh. Gua tutup dulu. Gitu. Sampai 4:30 itu suara cekikikannya, suara ketawa perempuannya itu hilang. Hilang. Akhirnya kami sama-sama jam 4:30 itu buka pintu sama-sama. Oh, semua teman-teman lo. Jrek. Lu? Iya. Lu sama. Shit. Jadi semuanya ngerasain, guys. Ngerasain dalam satu unit itu, dan yang di kamar itu mungkin karena memang kamarnya menghadapnya bukan ke sana, mungkin bagi tugas kali ya, waktu mau nakut-nakutin yang sebelah sana kuntilanak, yang sini beda lagi gitu. Oh, beda-beda. Ada dua yang pada saat malam itu gue dicekikikan kuntilanak, yang di kamar yang kecil itu yang menghadap ke tangga darurat itu nenek turun pakai tongkat jam 1:30 pagi dini hari. Plek. Kalau yang berarti yang dua dengar kuntilanak. Iya. Karena sama-sama jendela ya. Sama-sama jendela. Ya. Yang satu yang ngadep, yang kamar yang ngadep ke tangga darurat itu nenek-nenek. Dua-duanya nggak enak ya? Dua-duanya nggak enak gitu loh. Mungkin karena lu kesono kali, gue kesini kali. Tapi langsung dibahas pada saat itu juga atau? Langsung. Lu iya. Belum ngomong. Lu denger enggak gitu loh. Lu ngelihat enggak ngomong gitu, tapi lu iya, gua iya katanya. Gua iya katanya. Lu juga iya, gua juga iya katanya itu. Jadi seperti itu. Jadi ceritanya memang agak apa namanya, aneh juga gitu loh. Langsung dibahas di situ. Tadi gue denger ini. Iya langsung. Kalau gue itu gini nih. Langsung dibahas di situ. Nah, yang sama-sama dengerin suara cekikikan gitu ya. Yang dilakukan apa di kamar itu? Kalau dia sama juga dia. Gue cuekin aja, Cok. Gue nggak mau. Itu gue cuekin aja. Enggak nutup selimut atau apa? Kalau gue nutup selimut kalau gue tuh, karena itu kayaknya pas banget depan jendela gua. Kayak berasa deket ya? Iya, berasa deket gitu loh. Pas depan jendela gua. Itu sampai kepikiran gue masuk kelas training itu gua bengong terus. Sampai instrukturnya pun ngomong, Pak kenapa diam terus ya? Terus sampai temen gue ngomong katanya tuh, wah tadi malam habis diituin gitu. Lah itu kan emang apartemen angker. Matilah. Bisa nggak kalau dikasih training depannya juga dikasih tahu dong ini gitu. Tempatnya gimana? Itu kan kita mau training mau yang nyaman. Itu emang agak sedikit banyak katanya di apartemen itu. Itu yang ngasih tahu orang sana. Maskapainya. Orang sana. Nggak lu tendang lehernya tuh. Lu gara-gara lu. Gue jadi nggak konsen. Kata gue, aduh kan gue hari keempat gue bingung, gue pengen balik aja deh kata gue tuh. Itu gara-gara kepikiran gue di dalam kelas pun kepikiran gue nanti malam gimana ya kata gue tuh.
pernah kepikiran nggak? Ya udah deh, kita satu kamar bertiga deh. Malam hari keempatnya. Pikiran itu. Oh, kita sama-sama cemen ya? Sama cemen. Hari keempatnya gue sama-sama. Udah deh, sampai temen gue yang satu lagi katanya, udah deh Cok, lu kalau memang takut udah nggak apa-apa deh, lu sekamar sama gue. Iya boleh ya bang ya, iya lu sekamar sama gue. Gue takut soalnya, iya kata. Terus yang temen gue yang satu lagi juga, iya kita mendingan kita bersatu. Iya. Ya udah nggak apa-apa kata gue. Ya udah akhirnya kita sama-sama di situ dan alhamdulillah sih waktu itu selama 10 hari itu dalam 1 hari itu yang krusial. Oh, kenalan doang. Kenalan, ya memang itu. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa lagi? Nggak ada, alhamdulillah. Mungkin karena kita sama-sama kali ya. Oke. Dari hari ketiga lo diganggu gitu, masih tidur sendiri. Hari keempat sampai 10 nggak ada. Tidurnya bertiga terus? Enggak sih, nggak bertiga terus. Hari keberapa itu gue udah deh gue berani deh katanya. Biasa. Tapi ada satu hari yang ada yang misalnya di unit sendirian gitu? Enggak. Enggak. Gue kalau misalnya itu, gue jalan dulu ya. Kemana lo? Gue mau beli oleh-oleh, gue ikut gitu. Semua ikut pergi gitu. Betul. Gue juga ngerasain dulu. Gue di apartemen yang menyeramkan itu jam kerja gue sama jam kerjanya temen gue itu selisih 2 jam. Jadi kalau lebih cepat gue selesainya. Jadi kalau gue udah nyampe apartemen, gue pasti nunggu di taman. Gue nunggu di taman, gue telepon, ini gue udah di taman, lo cepetan balik. Gue telepon temen gue itu. Jadi naiknya gue harus berdua. Harus, nggak berani gue. Gue juga nggak berani, makanya nggak dari gue ikut deh, semua ikut pergi gitu loh. Bertiga pun kita masih trauma dengan lift yang mati. Oh iya. Bertiga ya, dengan bertiga pun kita kami masih trauma dengan lift yang mati. Jadi mudah-mudahan nggak mati ya liftnya ya. Mudah-mudahan nggak mati ya liftnya ya katanya. Iya. Mudah-mudahan kita, meskipun kita masih bertiga tapi masih agak takut gitu. Yeah. Ya apalagi sendiri, kalau sendiri udah gua nyerah. Iya, karena bingung kalau misalnya di apartemen tuh kita mau kabur ya. Kita keluar unit aja, kita mau ke lift itu biasanya jaraknya masih jauh. Jadi bingung gitu. Anjir mau lari aja nggak berani gitu kan. Ini harus ke lorong dulu, ngelewatin lorong ke lift masih nunggu dulu. Ke bawah lagi, aduh ribet. Karena gue pernah ada di momen yang di apartemen itu. Ini kan kesepakatannya kenapa kita mau di apartemen, karena kalau berdua jadi lebih murah daripada kita ngekos gitu. Nah, udah sepakat nih, oke kita berdua ambil unit, kita sewa selama 3 tahun. 3 tahun nih, karena lebih murah kan kalau kita langsung ambil 3 tahun. Di tahun kedua teman saya tiba-tiba ditugasin ke luar kota. Jadi gue mau nggak mau gue sendirian di apartemen itu. Horor nggak apartemennya? Itu kan memang gue udah pindah unit, masih di area yang sama ya. Itu udah yang ketiga kalinya. At least ini yang better dari yang lain lah gitu. Digangguin iya, tapi nggak se ekstrim yang sebelumnya mah keran nyala sendiri, pintu kebuka tutup sendiri, itu jadi hal yang biasa. Nah kalau ini nggak terlalu, biasa aja. Nah begitu teman gue akhirnya memutuskan untuk nggak bareng lagi sama gue karena dia dinas keluar kota, dipindah tugaskan, dimutasi. Ini kan masih sisa ya sewanya. Gue sendirian dong di sana. Di hari pertama itu unitnya, ini dibayangin dulu ya, unitnya itu semi furnished. Gue akhirnya di kamar utama. Kalau kamar utama itu pintunya dibuka, itu langsung menghadap ke ruang TV yang kelihatan ada kitchen set plus meja. Ruang TV. Oke. Jadi meja makannya itu jadi satu sama kitchen set biasanya. Terus ada satu tiang gitu, tiang penyangga si mejanya itu. Gue lagi malam-malam, gue kalau tidur itu gue selalu nyalain TV. Selalu gue nyalain TV, volumenya gue kencengin. Selalu, nggak pernah nggak. Terus tiba-tiba pas malam-malam itu volume TV-nya itu kecil sendiri. Ya kan?
Gue juga sama. Kalau misalnya di hotel-hotel gitu kan, gue ada tugas terus kita pergi ke hotel kan di kamar gitu, sama memang nyalain TV. Tapi kadang suka apes gue. Kenapa? Pas nyalain TV, begitu jam 12 malam ceritanya langsung misteri. Oh, Itu yang bikin gue bete banget sih itu. enggak. Kalau gue selalu nyari yang musik. Jadi gue kencengin tiba-tiba pas malam itu volumenya kecil sendiri. Dan itu kelihatan di TV-nya kan biasanya kalau kita ngecilin volume ada tanda volumenya kan. Volume, itu srit. Wah, ini apa ini? Auto mungkin. Auto. Terus gue mikir, ini kalau ada apa-apa gimana caranya biar gue kabur cepet. Unit itu gue ke depan, unit gue nggak kunci. Bahaya loh itu sebenarnya. Iya. Jadi gue mikirnya nggak apa-apa deh, gue nggak kunci biar gue bisa kabur cepet. Pintu kamar gak gue tutup, biar nggak ribet gitu. Jadi kalau ada apa-apa gue langsung gitu keluar. Nah, pas mau tidur, ini gue kalau tidur nggak berani ngadep tembok. Oke. Nggak berani gue. Jadi gue ngadep ke kanan. Jadi pandangan gue pas tidur gini, gue ngeliat ke pintu itu. Oh, kalau lu malah ke pintu. Gue nggak berani ngeliat tembok pasti. Kalau gue ke tembok. Nggak berani gue. Terbalik ya. Iya, nggak berani gue. Kalau gue tembok. Nah, akhirnya gue ngeliat si meja ini, meja makan, terus ada besi penyangganya ini kan. Gue lagi ngeliatin gitu, terus tiba-tiba dari sisi besinya itu ada anak kecil muncul. Set, main yuk. Gue jawab enggak. Goblok, kenapa gue jawab? Gue bilang enggak. Gue tutup pelan-pelan pintu. Terus gue bilang, kalau mau main jangan sama gue. Ini hari pertama gue ngabarin ngemeton gue, kenapa lo muncul? Sumpah. Gue masih cowok, anak kecil. Kan kalau misal dia orang, itu kan nggak mungkin badannya cuma keluar dari satu sisi besinya itu kan. Pasti ada, misalnya kepala ke sini pasti pantatnya kelihatan dong. Iya. Ini kepalanya doang. Main yuk. Enggak mau. Gue tutup pelan-pelan sud. Udah. Habis itu gue gue ganti TV. Gue ganti channel set. Gak tidur tuh gue. Gue langsung chat temen gue suruh datang. Temen gue yang lain ya, gue suruh datang, gue suruh nginep. Temen gue nginep. Kasur atas bawah kan. Gue suruh tidur sama gue. Tidur di bawah dia kan. Udah selesai. Itu pas dia datang langsung kenapa Ji? Tadi gue ngeliat ada anak kecil di sini. Oh, lu lihat itu? Ngeliat. Berarti tapi dia nggak setelah ngeliat gue tutup pintu dia nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Iya. Nah, temen gue bilang gini, lu kurang sholat. Iya sih gitu. Tapi mungkin teman gue lagi mau menenangkan gue gitu. Udahlah gitu mah santai segala macam bla bla bla. Udah. Habis itu kita tidur. Gue lihat kakinya temen lu gitu, apa namanya? Ya santai. Enggak dia emang slow anaknya, berani gitu. Nah, akhirnya pas pagi-pagi udah pagi nih, gue keluar kamar, gue bikin kopi segala macam, gue nonton di ruang TV. Pintu kamar kan gue tutup kan karena pakai AC dingin kan. Habis itu temen gue tiba-tiba buka pintu ke gue. Anjing lo Ji, kenapa ini gue dimarahin pagi-pagi? Kaget gue. Kenapa? Gue dari tadi teriak-teriak manggil lo kenapa nggak datang kamar? Nggak ada, lo nggak teriak-teriak anjir. Kenapa? Ada anak kecil main di atas gue, lompat-lompat, main yuk lo. Terus gue bilang apa? Emang ada bangsa. Sumpah, anjing. Nah, dari situ mulai beberapa kejadian anak kecil itu muncul di apartemen gue. Oke. Ngajak main terus tapi itu. Selalu ngomongnya itu doang. Main yuk. Kadang gue lagi kalau pulang malam gitu ya, gue masuk unit, gue di ruang TV, pintu unit gue buka. Biar kalau ada apa-apa biar gampang kabur. Lewat dia set. Main yuk, terus dia pergi lagi sih. Anjing. Oh itu tapi masih terus? Masih, tapi nggak ganggu yang datengin. Wah gitu enggak. Cuma gitu doang. Main yuk. Udah pergi lagi. Nah, semua temen gue yang main ke apartemen gue selalu diajakin main yuk. Wah, serem juga sih. Pasti. Pasti. Tapi gitu. kalau misalnya, berarti kan temen lu
tadi ngelihat sosok kan di situ kan. Iya. Ngelihat anak kecil sosok. Dan lu juga udah pernah lihat kan. Kalau gua pernah juga tuh gue manggil temen gue, main dong ke tempat gue. Terus iya deh, bentar Cok, nanti gue ke situ katanya. Iya. Jadi jendelanya gue buka, jadi kelihatan gitu loh dari luar gitu. Gue lagi nonton TV di ruang TV. Tiba-tiba teman gue tok, gue tahu itu teman gue kan, tok oke. Gitu. Lagi nonton TV, gue bukain pintu, teman gue langsung panik, langsung ke belakang. Kenapa sih? Enggak, ini ada dia kenal kakak ipar gue juga kan, kenal kakak ipar gue dan kenal nyokap juga kan. Ibu di sini? Enggak. Kakak? Enggak. Masa sih? Bohong ya katanya. Dia sampai nuduh gue bohong ya katanya. Enggak kata gitu. Emang kenapa sih lo katanya? Dia langsung lari ke dapur ke belakang, lari. Cek kamar mandi, oh iya kosong ya. Lo emang yang lu lihat apa? Jadi di kaca itu pada saat dia ngetok, gua kan nggak langsung buka pintu, gua langsung masih nonton TV kan. Iya bentar kata gua kan, iya bentar sebentar gitu kan. Jadi ada ibu-ibu dan ada anaknya ikut nonton di situ. Bareng sama guanya nggak merasa, nggak merasa ada mereka, tapi dia ikut nonton di situ. Dan yang melihat itu adalah temen gua yang mau masuk. Tok. Assalamualaikum, Cok. Iya bentar ya. Cok, iya bentar. Gua bukain pintu, dia langsung lari ke belakang. Emang mau minta tolong gitu ya, panggil lagi. Dan ternyata memang benar di lingkungan situ, tetangga gua juga di situ itu kadang dia buka jendela malam-malam gitu, kan modelnya kan kayak balkon gitu ya, kayak balkon gitu. Ada salah satu tetangga gua itu punya akuarium, si anaknya yang cewek itu kadang duduk di atas. Wah, jadi memang benar di situ memang ada ceritanya, memang ada di situ. Dan yang anehnya kenapa di kamar gua dia ikut di dalam gitu loh kan? Dan itu gua di situ sendiri. Waktu itu gua masih kuliah, gua tinggal di situ sendiri dan merasa ya gua baik-baik aja, fine aja gitu loh. Iya. Yang melihat malah orang lain dari luar. Karena emang kalau tempat tinggal tuh oke, kita kadang dikasih tahu ini gue ada nih, tapi kita jarang diganggu. Biasanya orang lain tuh yang diganggu. Iya, ini orang lain. Katanya ini tadi di sini dan lampu ini katanya ini terang banget tadi. Gitu. Enggak lah, dari tadi gue di sini cuma nonton TV, mana ada terang, gue biasa kok normal, nggak terang-terang banget. Tadi kelihatan dari luar itu terang. Wah, gue langsung merinding, gue langsung malam ini gue nggak tidur di sini. Tidur di rumah saudara gue aja yang dekat. Akhirnya gue tidur di rumah saudara gue dulu yang dekatnya. Aduh, gue ngeserem juga nih kayak gitu. Seru. Tapi kalau ngomongin apartemen, itu di apartemen gue itu ya, gue akhirnya kenalan lah sama temannya teman gue yang akhirnya dia itu baru lulus dari Malaysia, terus keterima kerja di Jakarta. Nah, dia mau tinggal di apartemen yang sama, bukan maksudnya satu unit sama gue, tapi di lingkungan apartemen yang sama lah, cuma beda tower gitu. Terus akhirnya dia bilang ke gue, Ji, gue dapat unit, oke nih, harganya murah, full furnish. Curiga sih kalau gue gitu. Ya namanya anak rantau kan pasti, wah keren loh. Pasti kita ini ya bangga-banggaan siapa yang paling dapat murah kan, biasanya begitu kan. Dia dapat lah. Gue tanya, tower lo di mana? Di tower yang ini nih. Nah, gue yang sudah 3 tahun tinggal di situ, gue dapat cerita dari security, dari janitornya gitu, bahwa ada satu tower yang memang itu paling serem. Towernya. Historinya memang udah. Historinya memang gitu. Nah, yang paling serem ini adalah tower yang ditempatin sama temen gue yang baru pindah. Mainlah gue ke sana, emang keren. Dengan 2014 ya,
harganya 2 juta, 2 kamar, lantainya parket full furnish, dapat TV, kulkas. Wah hebat nih 2 juta tapi keren unitnya kan. Habis itu gue main lah, gue bertiga, jadi ada teman gue itu yang punya unit, gue sama satu teman gue. Dah, habis itu karena tempatnya enak, gue nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Temen gue yang punya unit ini, dia mau ke bawah, mau beli minuman segala macam. Nah, temen gue yang satu lagi kamar mandi. Keadaan gue di ruang TV sendirian. Gue bosen kan, nonton TV. Gue matiin TV ya, matiin. Hitam kan layarnya. Oke. Nah, begitu layar hitam itu kan biasanya ada bayangan ya. Iya. Lo tahu. Oh ini bayangan kulkas, ini bayangan dispenser gitu kan lo kelihatan kan. Pas gue matiin terus gue mau naruh remote kan ngedeketin layar kan. Oh ini ada yang beda ini bayangannya. Itu gue tunjuk. Ini kulkas. Oke, ini dispenser. Terus gue liat anjingnya apa ini? Gue liat nggak ada. Apa lo? Jadi bayangannya gede. Tapi gue ini bayangan gede. Apa ya? Gak ada apa-apa belakang. Gue langsung dobrak kamar mandi itu, temen gue yang lagi di kamar mandi gue dobrak. Anjing, cabut. Iya memang banyak sih ya. Yang banyak sih. Dulunya apa kita nggak tahu. Nggak tahu. Dulunya apa? Dan gue coba cek kan. Emang dulunya apa sih ini, kata gue tuh. Ini dulunya tuh kebun gitu. Dan memang katanya iya nggak tahu itu wallahu alam ya. Cerita dari sekitar, konon katanya di situ itu ada pohon yang di tempat gua, di unit gua itu adalah pohon, dan di pohon itu ada penunggunya. Tapi yang kebalik lagi yang waktu teman gua lihat itu modern orangnya. Oke. Jadi bukan maksudnya makhluk astral yang memang dia itu menampakkan diri tapi modern gitu loh. Iya. Anak ibu-ibunya pakai daster biasa. Terus anaknya pakai celana pendek. Ya, biasa aja gitu, kayak orang-orang aja. Tapi yang bikin anehnya itu begitu dia buka pintu itu hilang semua. Dan gua lagi di situ. Tiba-tiba dia langsung ke belakang. Aneh kata gue. Seperti itu. Terus juga yang di waktu gua training di Malaysia itu di apartemen itu. Itu yang lihat cuman lo dan teman-teman lo doang, atau lo nanya-nanya ke orang lain? Jadi nanya ke senior gua yang di batch sebelumnya. Memang iya di situ memang agak angker. Nggak cuma di unit lo doang, nggak cuma di unit gua doang. Tapi kejadiannya diganggunya hampir sama atau beda-beda ya? Beda-beda, ada yang di basement. Aduh. Kita itu berangkat itu pagi jam 5. Jadi setengah 5 itu kita itu mandi, jam 5 itu turun ke bawah, kita naik bis jemputan langsung ke tempat training training center di sana. Jadi pulang kita sama-sama lagi. Bestie banget lah ya. Iya. Keren sih begitu masuk. Wah, gue di luar negeri, gue di apartemen, taunya digangguin juga gue. Iya. Serem juga sih kan. Sampai ada juga cerita-cerita yang di situ yang bisnis itu ya, pengalaman selain di lift itu di kolam renangnya juga agak sedikit. Kolam renang kan harusnya kebuka kan? Iya. Outdoor kan? Mistis kayak gimana kalau di kolam renang? Ya kadang ada semacam kayak untuk tidur gitu kan? Kursi jemur. Iya, kursi di kolam renang itulah. Lu bayangin gue berenang gitu. Terus rame kok, banyak orang gitu. Banyak orang berenang. Terus orang itu ada, gue lihat ada, baru ngelihat sebentar, tiba-tiba kamu tuh. Nah sejak itu gue juga udah nggak mau lagi masuk ke pool itu, gue nggak mau. Sendiri gue berani waktu itu. Jadi kita berenang yuk, bawa yuk, ayo.
Udah cowok nanti gue nyusul ya. Iya, ntar nyusul ya. Iya. Gue kalau di pengalaman gue di apartemen gitu ya, satu-satunya tempat yang menurut gue nggak ngerasa yang hawanya nggak enak atau misalnya gue yang merinding itu mungkin kolam renang. Pool itu gue nggak pernah ngerasa karena mungkin angin dari yang mecah gedung terus ke air kolam jadinya adem gitu. Jadi gue nggak pernah ada pengalaman apapun di pool. Justru di pool Ya, taksi lagi nih. Aduh salah. Memang agak sedikit nyelenehnya gue waktu itu benar kan, gue nggak bisa kan kalau pagi-pagi berangkat jam 5. Jadi malam gue berenang malam gitu kan. Oh biasanya rame kok. Oh ada orang kok itu gitu. Ada orang tapi tiba-tiba orang itu nggak ada. Shit. Yang lebih serem lagi kalau misalnya pas lagi gini di dalam gitu kan, terus lu nongol gitu kan, itu yang gue takutin gitu loh. Punya kebayangan sendiri biasa begitu ya. Aduh, nanti kalau gue begini pas gue ngapain tiba-tiba nongol, waduh. Begitu gue ngelihat orang itu langsung nggak ada, udah lebih baik gue udah andukan gue langsung ke atas. Nggak berani gue udah. Daripada gue nanti kan sebenarnya bisa juga muncul dengan adanya imajinasi kita yang memang ketakutan kan. Mau akhirnya kita juga ketakutan gitu. Itu sih memang pas gue balik ke Indonesia gue coba tanya ke Jakarta gue, gimana di situ? Nah memang di situ emang banyak cerita-ceritanya. Oh gitu. Emang lu diapain coba ya? Ya gue diginiin gini. Udah kata dia, ya udah berarti lu udah lulus di sana katanya. Justru lulusnya kalau lo bisa lulus dari apartemen itu. Iya. Training centernya nggak dinilai. Ngapain gue belajar? Udah lulus lu berarti itu tesnya. Bangsat. Aduh ini apa? Ini aduh kayak uji nyali nih kata gue. Apartemen tuh banyak. Gue ingat ada temen gue orang IO. Ini kejadian baru sekitar 1 bulan yang lalu. Mereka habis dari 1 bulan lalu, mungkin 2 bulan lalu ya waktu Omicron masih tinggi. Dia habis event di Malang, dia pulang ke Jakarta, karantina karena itu sudah kebijakan kantor. Karantina di apartemen tua di Casablanca. Ada satu apartemen yang ya kanan kirinya kuburan. Emang di atas itu. Emang di atas itu ternyata. Itu digangguin, mereka berenam apa bertujuh, digangguinnya bareng. Mereka ngumpul tetap digangguin. Buset. Ternyata begitu mereka akhirnya pindah tempat, ternyata memang dikasih tahu bahwa ini tempat apartemennya dulu bekasnya ini. Jadi dikasih tahu. Dan memang karakter si yang mengganggu ini sukanya kalau orang-orang ngumpul malah. Tuh. Lebih berani dia. Berarti kalau rame ngumpul muncul. Gitu beneran. Buset, serem juga. Gimana coba mau kaburnya? Waduh. Kayak banyak sih memang. Banyak. Jadi kalau di tempat tinggal gitu ya, menurut gue mungkin lebih enak kalau misalnya di rumah yang tapak gitu ya daripada apartemen. Karena kalau apartemen terlalu banyak flow-nya. Lo harus buka pintu kamar, pintu unit, lo jalan dulu lorong, masuk lift, tuh nunggu lift dulu, turun, aduh lama banget. Belum nanti security-nya ngopi, aduh ribet. Ya tapi tergantung lo seberani apa gitu. Iya. Apalagi kalau apartemennya juga tertutup ya, gak ada jendelanya ya. Wah enggak sih, nggak bang gue. Lo dalam satu lantai, lu bisa tahu nggak itu ada orang, ada isinya atau nggak? Atau memang lu benar-benar sendiri di lantai tersebut? Itu sih yang gue serem juga tuh. Iya. Kalau tertutup gitu kan. Ya kalau gue jelas apartemen gue sudah verified bahwa itu serem. Banyak yang bunuh diri. Gue dengar live gimana maksudnya? Ada yang bunuh diri terus gue dengar suara jatuhnya. Gue pernah ngeliat ada orang bawa barang. Lihat di lorong itu bawa barang, ternyata itu mayat. Jadi se-Bronx itu apartemen gue. Akhirnya 2016 gue cabut karena kayaknya udah cukup deh gue untuk ngelatih mental gue untuk
ngelawan di apartemen gitu. Mending gue di kosan atau misalnya di rumah tapak gitu yang gue bisa teriak kenceng-kencengnya orang bisa dengar daripada di apartemen lantai atas siapa mau denger. Iya kan? Betul. Jadi kalau mau cari apartemen jangan cari yang murah. Bener ya? Benar. Justru kalau murah lu curiga, ini kenapa bisa dapat murah? Itu sih. Tapi ya kalau emang lu berani mau ambil yang murah ya silakan gitu. Intinya adalah ya begitu lu masuk apartemen lu ngerasain sehari 2 hari baru tuh ada pertanyaan. Takut nggak sih lo? Itu dia tuh. Itu dia cerita soal kisah mistis di apartemen. Gue udah cerita juga dan tadi narasumber kita hari ini Mas Rekso udah ngasih tahu ceritanya. Dia training ke Malaysia, kerjaan pertama happy bangga gitu. Orang tua gue bangga nih gue kerja di luar negeri. Tapi ternyata diganggu juga di hari pertama. Tuh. Kalau yang nonton punya pengalaman juga kayak Mas Rekso, punya pengalaman diganggu dimanapun, mau lo waktu kecil atau baru-baru ini mungkin mau share sama gue, boleh banget. Lo langsung aja email ke bawah ini nih. Nanti cerita yang terpilih bakal kita undang ke sini ngobrol sama gue buat ngasih tahu ke penonton. Takut nggak sih lo? Itu dia. Kalau gitu, thank you Mas Rekso. Mas. Jangan kapok-kapok ke apartemen atau mau nyoba ke apartemen yang saya pernah tinggalin itu. Makasih Mas. Ada yang bahkan jam-jaman loh. Salah, kenapa gue tahu? Kalau gitu gue Aji. Bye. Ketemu lagi di Living Room Podcast selanjutnya. Takut gak sih lo?